Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik, sehat, sehingga dapat menyimak materi yang saya berikan hari ini dengan baik. Hari ini kita masuk ke dalam materi return concept bagian kedua. Langsung saja saya akan tampilkan slide presentasi materi dari saya. Seperti biasa, jika ada yang kurang jelas atau kurang dipahami, bisa nanti ditanyakan saat perkuliahan dan tatap muka berlangsung melalui online ya. Materi ini adalah lanjutan dari return concept yang bagian pertama. Jadi konsep imbal hasil ya, konsep return. The equity risk premium. Premi resiko ekuitas. Premi resiko ekuitas adalah hasil imbal tambahan atau premi yang diperlukan investor untuk memegang ekuitas daripada aset beresiko. Premi risiko ekuitas juga merupakan tingkat pengembalian yang kita harapkan untuk dapat diterima karena risiko yang ditanggung. Semakin tinggi tingkat risiko, maka kita akan menuntut tambahan pengembalian yang diinginkan. Perbedaan antara pengembalian yang diperlukan atas ekuitas dan tingkat pengembalian bebas risiko yang diharapkan. Premi risiko seperti pengembalian yang diharapkan, namun sangat bergantung pada ekspektasi di masa yang akan datang, karena pengembalian investor hanya bergantung pada arus kas investasi masa depan. Premi risiko ekuitas juga biasanya digunakan untuk merujuk pada kelebihan pengembalian yang direalisasi dari saham atas aset berisiko selama periode waktu tertentu. Realisasi pengembalian berlebih bisa sangat berbeda berdasarkan informasi premi yang tersedia, serta pada saat yang sama yang diharapkan oleh investor. Dengan menggunakan premi resiko ekuitas, pengembalian yang disyaratkan pada pasar ekuitas luas atau keamanan ekuitas resiko rata-rata adalah sebagai berikut. K sama dengan KRF plus KRP, di mana K adalah tingkat pengembalian yang diharapkan investor, KRF adalah tingkat pengembalian bebas risiko, KRP adalah penambahan premi risiko ekuitas. K, tingkat pengembalian yang diinginkan investor adalah dapat diartikan sebagai tingkat pengembalian minimum yang diperlukan untuk menarik investor agar membeli atau memegang surat-surat berharga tertentu. KRF adalah tingkat pengembalian bebas risiko. Ini merupakan imbal atas keputusan menunda konsumsi dan bukan karena resiko yang kita tanggung. Artinya, pengembalian bebas resiko mencerminkan kenyataan dasar bahwa kita berinvestasi hari ini agar kita dapat lebih banyak di kemudian hari. Kemudian berikut adalah pendekatan untuk memperkirakan premi risiko ekuitas. Yang pertama, pendekatannya adalah berdasarkan pada perbedaan rata-rata historis. Yang kedua, berdasarkan pada data ekspektasi saat ini. Historical estimates. Perkiraan premi risiko ekuitas historis biasanya dihitung sebagai nilai rata-rata perbedaan antara pengembalian indeks pasar ekuitas berbasis luas dan pengembalian utang pemerintah selama beberapa periode sampel yang dipilih. Dalam menggunakan estimasi historis untuk mempresentasikan premi risiko ekuitas di masa depan, analis mengasumsikan bahwa pengembalian adalah stasioner, parameter yang menggambarkan proses yang menghasilkan pengembalian konstan selama masa lalu dan masa depan. Keputusan utama analis dalam mengembalikan estimasi premi risiko ekuitas historis mencangkup pemilihan empat faktor. Yang pertama, indeks ekuitas untuk mewakili pengembalian pasar ekuitas. Yang kedua, periode waktu untuk mengukur estimasi. Yang ketiga, jenis perhitungan rata-rata. Yang keempat, proksi untuk pengembalian bebas risiko. Pengembalian rata-rata berdasarkan set historis, perbedaan pengembalian tahunan antara ekuitas dan sekuritas utang pemerintah dapat dihitung dengan menggunakan estimasi rata-rata geometri premi risiko ekuitas yang setara dengan pengembalian ekuitas tahunan majemuk atas pengembalian bebas risiko. Kemudian bisa menggunakan estimasi rata-rata aritmatika premi risiko ekuitas sama dengan jumlah perbedaan pengembalian tahunan dibagi dengan jumlah pengamatan dalam sampel. Arithmetic mean or geometric mean.
Keputusan dengan dampak penting pada estimasi premi resiko adalah pilihan antara rata-rata aritmatika atau arithmetic mean atau rata-rata geometrik atau geometric mean atau geometric mean. Rata-rata geometrik lebih kecil dengan jumlah yang sama dengan sekitar setengah varian pengembalian, sehingga selalu lebih kecil dari rata-rata aritmatika diberikan variabilitas pengembalian. Rata-rata geometris sama dengan rata-rata aritmatika ketika pengembalian untuk semua periode adalah sama. Dalam praktik profesional, kedua cara telah digunakan dalam estimasi premi risiko ekuitas. Kemudian long-term government bonds or short-term government bills. Pilihan untuk suku bunga bebas risiko adalah suku bunga utang pemerintah jangka pendek. Alasan obligasi pemerintah lebih disukai daripada obligasi korporasi berperingkat tertinggi adalah karena biasanya memiliki risiko pasar default dan pasar ekuitas yang lebih kecil atau mendekati nol. Premi risiko berdasarkan tingkat tagihan dapat menghasilkan estimasi yang lebih baik dari tingkat pengembalian yang disyaratkan untuk mendiskontokan arus kas 1 tahun ke depan. Tetapi, premi relatif terhadap obligasi harus menghasilkan tingkat pengembalian atau diskonto yang diperlukan yang lebih masuk akal dalam multi-periode konteks penilaian. Adjusted Historical Estimates, estimasi premi resiko historis. Ini dapat disesuaikan dalam beberapa cara untuk menetralisir efek bias yang mungkin ada dalam seri pengembalian pasar ekuitas yang mendasarinya. Salah satu jenis penyesuaian dibuat untuk mengimbangi efek bias dalam seri data yang digunakan untuk memperkirakan premi resiko ekuitas. Jenis penyesuaian kedua dibuat untuk memperhitungkan estimasi independen dari premi resiko ekuitas. Dalam kedua kasus, penyesuaiannya bisa ke atas ataupun ke bawah. Bias itu biasanya muncul ketika perusahaan yang berkinerja buruk atau mati dihapus dari keanggotaan dalam indeks, sehingga hanya pemegang relatif yang tersisa. Bias bertahan cenderung mempengaruhi perkiraan historis dari premi resiko ekuitas. Untuk banyak pasar maju, seri pengembalian ekuitas sekarang tersedia yang bebas atau hampir bebas dari bias penyintas. Ketika menggunakan seri yang memiliki bias demikian, estimasi premi resiko historis harus disesuaikan ke bawah. Kemudian selanjutnya adalah estimasi menggunakan forward looking. Istilah forward looking estimates adalah istilah bisnis yang digunakan untuk mengidentifikasi prediksi tentang kondisi bisnis di masa yang akan datang atau masa depan, biasanya dengan perusahaan yang diperdagangkan secara publik. Istilah ini digunakan bagi pemegang saham yang secara konsisten menanyakan manajemen perusahaan tentang apa yang mereka yakini akan terjadi di masa depan sehingga mereka dapat membeli atau menjual saham yang sesuai. Kemudian selanjutnya adalah estimate model Gordon Growth. Model penilaian saham ini menyatakan bahwa nilai wajar suatu saham adalah nilai sekarang dari penjumlahan arus kas yang diharapkan diterima pemegang saham pada masa yang akan datang. Secara spesifik, GGM, estimasi resiko ekuitas premiumnya rumusnya adalah sebagai berikut. GGM estimasi risiko ekuitas premium sama dengan hasil dividen pada indeks berdasarkan pada agregat tahun dividen depan yang diperkirakan ditambah tingkat pertumbuhan pendapatan konsensus jangka panjang dikurangi imbal hasil obligasi pemerintah jangka panjang saat ini. Ini adalah rumus ketika kita mencari premi resiko itu berdasarkan GGM estimasi risiko ekuitas premium. Kemudian adalah menggunakan estimasi model makroekonomi, menggunakan hubungan antara variabel ekonomi makro dan variabel keuangan yang menentukan dalam model penilaian ekuitas. Analisis dapat mengembangkan estimasi premi resiko ekuitas. Model seperti ini mungkin lebih dapat diandalkan ketika ekuitas publik mewakili bagian ekonomi yang relatif besar.
Premi resiko ekuitas secara general rumusnya adalah seperti ini, 1 plus EINVL, kemudian 1 plus EGREPS, 1 dikalikan 1 plus EGPE dikurang 1,0 dikalikan dengan EINC dikurang dengan pengembalian bebas resiko yang diharapkan. Di mana inflasi yang diharapkan dilambangkan oleh INVL, kemudian tingkat pertumbuhan yang diharapkan dalam laba per saham real adalah EGRPS, tingkat pertumbuhan adalah P per E, yaitu rasio harga saham terhadap penghasilan per saham. Komponen pendapatan yang diharapkan dilambangkan oleh EINC atau estimate income ya. Kemudian termasuk pengembalian dari investasi kembali pendapatan. Pertumbuhan P per E muncul sebagai faktor dari dekomposisi porsi apresiasi modal pengembalian. Kemudian selanjutnya ini yang terakhir adalah survei estimates. Ini estimasi menggunakan model survei. Ini salah satu metode untuk mengevaluasi premi resiko ekuitas adalah dengan bertanya kepada investor apa yang mereka butuhkan sebagai pengembalian kelebihan dari investasi dalam saham atas tingkat bebas resiko. Caranya adalah investor individu disurvei tentang optimisme mereka untuk harga saham di masa depan dan pengembalian yang diharapkan atas saham. Kemudian investor institusi dan profesional keuangan disurvei, beberapa layanan melacak newsletters keuangan dan forum untuk memperkirakan indeks sentimen penasehat tentang arah masa depan ekuitas. Kemudian bisa juga beberapa survei berfokus pada akademisi, menanyakan pada ekonom keuangan apa yang menurut mereka merupakan estimasi yang baik dari premi resiko ekuitas. Oke, baik. Untuk materi hari ini sudah selesai untuk written konsep yang kedua atau part kedua. Ketika nanti ada yang ingin tanyakan, boleh ditanyakan di kelas. Dari saya sekian, terima kasih setelah menyimak materi dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sehat selalu.